Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Seiring dengan izin Allah, di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan spirit, iman untuk datang di majelis taklim ini. Majelis taklim apa namanya, Pak? Bu? Majelis Taklim Sunan Gunung Jati yang langsung disiarkan oleh Radio FM LSK 107,90. Saya ucapkan juga selamat bergabung dan mendengarkan kepada para pemirsa yang ada di rumah. Mudah-mudahan kita tetap diberikan semangat iman dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kepada saudara kita yang sedang sakit, wabil khusus Abah Gara Mulia yang pagi ini kurang enak badan, mudah-mudahan cepat sembuh. Allah menyembuhkannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, Allah menggerakkan hati saya untuk pengen hadir. Alhamdulillah bertepatan dengan mungkin udurnya Abah Gara, jadi saya bisa sekaligus mengisi kajian di Ahad pagi. Bapak dan Ibu sekalian, karena para pemirsa di rumah, kebetulan hari ini kan hari Ibu, ya Bu? Ingat nggak Bu? Ingat. Benar. 22 Desember adalah Hari Ibu. Harusnya bapak-bapak ini kerja di rumah menggantikan ibu. Sehari ini Ibu jadi dibahagiakan, jangan bikin capek. Ya, jangan nyuci, masak itu, nurangi anak dan seterusnya. Harusnya kalau tahu hari ini hari Ibu, belumnya kita nggak tahu ya. Makanya bapak-bapak kesini, tapi insya Allah pulang dari sini bantu pekerjaan Ibu. Maksudnya ibu-ibu, Bu, itu urusan pekerjaan rumah, nyuci, belanja ke pasar, masak di dapur, itu sebetulnya itu bapak-bapak Bu. Tugas ibu mah cuma gampang. Tugas ibu cuma satu, nurut sama suami, betul Bu? Kalau nurut sama suami, berbakti kepada suami, itu adalah ajaran Islam, perintah di dalam ajaran Islam itu menurut Rasulullah. Kalau seandainya ibu-ibu itu disuruh sujud kepada suami, harus sujud. Tapi karena suami itu bukan Tuhan, artinya ibu istri harus nurut, taat, mengabdi kepada suami. Jadi kalau ada suami di rumah nggak cari duit tuh Bu, suruh ngepel, suruh nyuci, suruh yang lain itu. Tapi karena suami itu sibuk mencari nafkah, buat siapa Bu itunya Bu? Duitnya Bu. Kalau dapat duit suami buat siapa? Nganggo rabi mandinya.
oleh duit nganggo rabi maning. Ya, dapat duit nganggo rabi maning. Itu jarum Cirebon. Cari duit banyak buat istri. Istri lagi. Bukan berarti buat kawin maling, bukan. Jadi istri diutamakan, ya, diberi nafkah. Oleh karena itu, karena sibuknya suami mencari nafkah, maka ya karena ibu-ibu itu harus nurut berbakti kepada suami, jadi harus nurut apa kata suami. Betul nggak, Bu? Bu? Istri harus nurut sama suami. Makanya ketika suami ngongkon, wahai istriku, tolong cucikan baju kerjaku. Mau ngerjakan nggak? Katanya menurut suami. Ya. Begitu lagi, Bu, tolong cucikan sepatu. Nurut nggak? Nurut, beli pakai duit. Ya. Beli pakai belanja. Bu, dengar tadi, Bu. Ibu-ibu istri itu harus nurut suami. Kalau istri tidak nurut suami, sekali disabari, rong kali maklum terus, berkali-kali akhirnya suami nggak sabar. Ki wong wadon rabi mungkin temen ya. Jadi priben enaknya pas digoda juga sama perempuan lain. Nah, masih ada gantinya nih. Enaknya rabi kita tepat belah, cerewes lu ganti ya. Angel diurus, angel diatur, rewel, gawe jengkel. Nah, itulah penyebab terjadilah perceraian karena masing-masing tidak saling memahami. Kalau istri lagi sewot, suami diem, jangan balas. Ya, lagi ngomong lagi. Jadi itu tukaran. Daripada tukaran berkaitan dengan saling salah menyalahkan, mending dia tukar pikiran. Bu, malam minggu mau kemana yuk? Oh, mana sih, Pak? Ya jalan-jalan aja lah. Kemana? Ke Pedati Gede depan BAT. Di sana ada yang jual ketoprak. Yuk kita makan ketoprak bersama. Mending begitu daripada gubreng urusan kangli pugu. Bapak dan Ibu jamaah pengajian sedang Gunung Jati dan para pemirsa yang ada di rumah. Kalau kita ingat hari Ibu tuh, Bu, ayo Bu, coba ini ngerasa beli nih. Ayat Al-Quran ini ngerasa nggak ibu-ibu nih? Apalagi kita bapak-bapak, ya, bapak-bapak pernah kecil belum? Atau duku-duku segede? Pada cilik, balita, sedulung balita, orok, bayi, sebelum bayi, ada di mana? Ada di dalam perut ibu. Makanya ibu tuh diutamakan. Hormati ibumu sampai 3 kali. Jangan kemudian diplesetkan sama bapak-bapak. Tuh, Bu. Nah, perlu beli, Bu. Nabi Muhammad ngomong begitu. Hormati istri, hormati ibumu, hormati perempuan harus dihormati sampai 3 kali. Jadi bapak ini pengen kawin maning ya, harus keluar si maning tanggung jadi telu. Wah, enak pisan. Itu bukan dalil buat kawin lagi. Hormati ibumu sampai 3 kali. Setelah 3 kali baru Rasulullah menyatakan hormati ayahmu. Jadi bapak itu 1, ibu 3, 1:3. Jadi kalau anak itu lebih sayang sama ibunya ya daripada sama ayahnya. Tapi upayakan sayang kedua-duanya. 1, aku sayang. 2, sayang. 3, sayang. Sayang ibu, sayang ibu. Lagunya salah itu. 1, aku sayang ibu. 2, aku sayang ayah. 3,
sayang adik kakak, 1, 2, 3, sayang semuanya. Wah, itu pelajaran anak-anak TK. Harusnya lagunya 1, 1, aku sayang ibu, 2, 2, juga sayang ibu, 3, 3, juga sayang ibu, 1, 2, 3, sayang bapaknya mana. Ya gitu. Begitu. Ya nggak apa-apa lah, itu namanya juga lagu ya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita, termasuk juga perempuan atau laki-laki, dulunya berasal dari rahim seorang ibu, dari perut ibu. Ibu punya perut nggak, Bu? Ibu punya perut nggak? Punya, alhamdulillah. Pernah melahirkan belum? Pernah melahirkan berapa kali? Maaf yang belum pernah melahirkan, barangkali itu belum diberi. Pernah ya? Semua pernah. Oke. Kita bacakan ayat yang berkaitan dengan perut ibu. Ya. Butun. Abdul Butun, hamba perut gaya mangan banget. Nah, kalau ada yang bawa Quran boleh dibuka, atau yang ada HP boleh dibuka. Surat ke-16. Surat ke-16 ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ketemu, Bu? HP-nya? Belum? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ayat Al-Quran berkaitan dengan bagaimana asal-usul seorang yang telah di dalam lahir kemudian keluar dari perut ibu. Arti dari ayat tadi, wallahu akhrajakum, dan Allah yang telah mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut ibumu. Jadi yang keluar laki atau perempuan keluar dari perut ibu. Wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Begitu bergojol keluar dari perut ibu, senang gak ibunya? Senang gak ibunya? Senang. Bapaknya? Senang. Begitu bapaknya senang anaknya lahir, bapaknya harusnya gimana? Langsung azan itu anak di telinga kanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dikasih suara, kenalkan nama Allah dalam telinganya. Loh, kan masih bayi, belum paham apa-apa. Inilah rekaman pertama yang terdengar begitu bergojol keluar dari perut ibu. Oleh karena itu, kalau bapaknya menung, malah nanya kepada bidannya, Bu Bidan, kenapa anak saya lahir itu nangis ya? Jawab Bu Bidan, ya mungkin kaget melihat bapaknya. Ya masa saya yang nangis, kata Bu Bidan. Ya yang nangis ya, kaget, tadinya sempit di dalam perut. Ya, sana sini nendang-nendang perut ibunya, begitu bergojol lega di alam dunia. Alhamdulillah. Aduh, mungkin begitu ya. Ya Bu. Nanti ada pertanyaan ya.
Satu pertanyaan 2.000. Jadi kalau jawab 5 pertanyaan 10.000, tapi harus bisa 5-5-nya. Ya, bener nih. Bisa nggak kira-kira? Contoh pertanyaannya begini. Tadi surat apa yang berkaitan dengan bayi keluar dari perut ibunya? Ayo. Belum bisa kan? Iya, ibunya sibuk ngobrol bahaya. Makanya dengerin. Ya. Jangan ngobrol ya, jangan ngobrol. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ketika anak keluar dari perut ibu, Allah menyatakan la ta'lamuna syai'an. Enggak tahu apa-apa. Coba tanyain, siapa Tuhanmu? Belum ngerti. Padahal waktu di dalam rahim sudah bersaksi, alastu bi rabbikum? Hei, ruh yang ada dalam perut, aku adalah Tuhanmu. Apa jawabnya? Bapak pernah di dalam perut, jawabnya apa dia? Bu? Nah, nanti ada pertanyaan nih, jawabnya apa? Ibu ketika di dalam perut, bapak ketika di dalam perut ibu, Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah kepada kita waktu di dalam perut. Ingat bre? Nah, kami ingat. Ya, makanya diingetin sama Allah. Kamu tuh waktu di dalam perut tuh aku tanya, alastu bi rabbikum? Kita menjawab semua, orang kafir, orang muslim, siapapun orangnya yang ada di dalam perut ibu, dia akan menjawab. Qalu bala syahidna. Bu, ucapin bareng-bareng. Qalu bala syahidna. Ya. Qalu bala syahidna. Lagi. Qalu bala syahidna. Apa dia artinya? Ya, aku saksikan engkau adalah Tuhanku. Tuh, berbodoh, udah gede, udah dewasa, wis kawin, pengen anak mani, pengen melahirkan istrinya. Ketika dulu dia lahir seperti anaknya dalam perut istrinya dulu, ya kelalen dong. Nah, disinilah maka Allah beri sarana untuk bayi itu. Apa Allah beri? Ya. La ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah beri, ya, wa ja'ala lakum sam'a. Allah jadikan telinga sebagai pendengar. Allah berikan mata wal absar untuk melihat. Allah jadikan wal fu'ada hati untuk menimbang, menakar baik dan buruk. Ya. Untuk kecenderungan kemana? Ya itu. Ya. Di ayat yang lain, di surat Al-A'raf juga, ya. Kalau tadi Al-A'raf 172 berkaitan dengan aku adalah Tuhanmu, di Al-A'raf 179 mengatakan bahwa manusia dan jin itu ada di dalam neraka kebanyakan. Walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Sungguh di dalam neraka itu isinya kebanyakan jin dan manusia. Kenapa? Wa ja'ala sam'a wal absara. Kenapa mereka diberi apa? Walahum qulubun la yafqahuna biha. Dikasih hati, enggak dipakai untuk menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Itu hatimu tuh bicara. Semua manusia cenderung kepada kebaikan. Semua, walaupun itu penjahat. Kira-kira ada nggak penjahat itu ya kira-kira tidak sayang sama anak istrinya? Sayang. Itu koruptor yang nyolong duit negara. Duitnya nggak siapa? Nganggo anak rabi supaya sejahtera. Tapi sayang duitnya dapat nyolong. Makanya sama Pak Prabowo, hei para koruptor yang maling duit negara, kembalikan duitnya. Kembalikan duitnya.
tidak akan diapa-apakan. Daripada nanti ketahuan, buat penjarakan dan tidak ada ampun, dibikin melarat sekalian. Sudah diambil duitnya, melarat pisan, dipenjara pisan. Mendingan kasihkan lagi duitnya, hasil koruptor itu. Jujur, tobat, nanti kamu mati membawa dosa, ngambil duit negara. Mudah-mudahan kata-kata Prabowo ini diikuti oleh para koruptor-koruptor yang tobat, takut nanti kalau mati masuk neraka. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kan, Allah kasih walahum qulubun la yafqahuna biha walahum adanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dikasih telinga enggak mau dengar, dikasih mata enggak mau lihat. Apa kata Allah? Ulaika al-an'am. Ulaika kal-an'am. Manusia yang enggak punya hati, enggak punya mata, enggak punya, semuanya tidak dipakai. Ulaika kal-an'am, seperti binatang ternak. Wa ulaika humul ghafilun, sesat. Ini ada orang nggak punya mata, artinya ya anak tetangga kelaparan, kesusahan, masa bodoh, matanya nggak mau dipakai. Suruh baca Quran nggak mau baca Quran, telinganya suruh dengerin nasihat nggak mau. Ya, hatinya ya cenderung kepada yang jelek-jelek. Kira-kira manusia seperti ini kayak apa ya? Dia kayak binatang, mending binatang. Ya, ketek diajari nurut. Sok ketek suruh joget, nurut deh Pak. Nurut, ronggeng ketek ya. Ya, suruh main sepeda, nurut, mau bisa. Suruh sholat, jengking, meleding, sujud, ruku, belum. Coba manusia, hei manusia, ayo ke masjid, sujud, beda Pak. Saya nanti aja lah, masih sibuk, nanti aja. Pada waktunya juga nanti saya mau ke masjid. Nanti kalau sudah pensiun, kalau sudah tua, wis dengkulnya pekrok, matanya kotok, rambutnya rontok, ya, untungnya entok, duitnya entok, ragat. Terus mau ke masjid ngapain? Nah, disinilah Bapak dan Ibu sekalian, Allah telah memberikan sarana untuk berpikir, untuk mendengar, untuk melihat. Persis seperti HP, Bu. Bu, udah HP ya? Itu HP ada speakernya nggak? Ada, itulah mulut. HP ada penyimpan memori nggak? Itulah otak. HP ada kameranya nggak? Itulah mata. Lengkap, ya. Jadi HP itu persis mirip manusia, cuma nggak punya hati. Manusia punya hati. Makanya HP itu bisa merekam melalui rekamannya, melalui kameranya, bisa gambarnya dilihat dan sebagainya. Nah, manusia punya mata, bisa melihat, ingat kok di sana ada pengajian, matanya ngerekam, ada kerumunan, telinganya mendengar suara toa, sedang ada kajian, ya. Mikir, marak beli, hitung. Lah kemana belah, minggu depan belah, terus tanggung. Nanti minggu depan begitu lagi. Nah, padahal dikasih mata, kasih telinga, tapi nggak mau datang ke masjid. Berarti orang ini memang hatinya belum cenderung untuk taat dan patuh kepada Allah. Masih dia cenderung kepada memilih dunia lain. Padahal, nih gue bacakan ya Al-Quran, kata Allah kepada manusia. Watlu alaihim naba'al ladina atainahu ayatina amsalahu minha ba'atfahu syaitanu fakana minal ghawin. Apa je? Ku bacakan ya Al-Quran buatmu, hei manusia, malah lari mengikuti bisikan setan. Fa'atbahu syaitan, ikut balai setan. Ya, kuduan di masjid melayu di tempat-tempat yang lain. Ya, diajak
sholat nggak mau, diajak bener nggak mau, dia ngikuti setan. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, tersesatlah dia. Padahal Allah ngajak, ya sudah disuruh dibaca Quran nih, dengar ini, ayo. Iya karena abudu wa iya karena nasta'in, ayo kita sembah Allah, kita beribadah untuk Allah, kita minta pertolongan Allah agar kita tidak tersesat. Beli dalam orang yang seperti itu kayak apa ya? Padahal sudah dikasih Quran supaya derajatnya diangkat. Nah, ini ayat berikutnya, Al-A'raf ayat 176. Maka nanti di rumah kalau sekarang itu ingat-ingat Bu ya. Surat ke-7 Al-A'raf ayat berapa Bu? 176. Ingat jarum 76. Depannya ada angka 1, 176 supaya nggak lupa. Itu cara ingat begitu, paling gampang tuh. Tapi jangan ingat sama rokoknya diudut, jangan ya. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa wa masaluhu kamasalil kalbun. Tapi tulisannya bukan kalbun, kalbi. Oke, sepotong dulu. Walau syi'na, ini kami ini ngajakmu wahai manusia, ku angkat derajatnya. Rofakna, ku angkat kalian semua. Ya. Kami angkat derajatmu dengan apa? Dengan Quran agar hidup mulia, hidup bahagia, hidup tenang, tentram. Dengan Al-Quran, walau syi'na la rafa'nahu biha. Ya. Dengan Quran itu Anda akan menjadi terangkat derajatnya. Apa? Walakinnahu ahlada ilal ard. Mereka cari dunia lain, wattaba hawa, mengikuti hawa nafsunya. Wattaba hawa, mengikuti hawa nafsunya. Enggak mau dengan Quran, hidup sekarang dewek. Pengennya begini, pengen begitu. Wah, masa bodoh Quran itu dongeng-dongeng zaman dulu. Tidak perlu Quran. Ya. Quran itu untuk orang Arab. Kita dulu orang Arab, orang Jawa, orang Sunda, orang Indonesia. Nggak perlu. Nah ini. Orang yang semacam ini tidak mau dengan Quran, menolak Al-Quran, mencibir Al-Quran. Apa kata Allah? Kama salil kayak apa sih? Kama salil kalbun. Kayak apa Bu? Kayak anjing. Itu dari Quran. Kalbun dari orang Indonesia anjing, dari orang Jawa asu, dari orang Cirebon. Dari orang Cirebon. Dulu kita ngomong ya. Bukan saya ngomong nih, orang Cirebon. Kayak ngomongnya dasar santar udah ketemu tetangga. Kayak siapapun orangnya, ayo, siapapun orangnya yang kelakuannya kayak gitu, diingetin enggak mau, dinasehatin enggak mau, ya, kayak gitu. Ayat lain ulaika kal-an'am, kayak binatang ternak, kayak sapi, kayak kerbau, kayak kambing. Ulaika kal-an'am bal hum adall, bahkan lebih sesat dari binatang. Kalau Bani Israel bukan kaya-kaya lagi, dijadikan oleh Allah. Hei Bani Israel, kau tidak mau menurut Nabi Musa, kau tidak mau beribadat di hari Sabtu, maka engkau melalaikannya dan menolaknya, kamu abai terhadap perintahku, kata Allah. Ya, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu ketek-ketek yang hina. Monyet, ketek, kera, kirdun. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebut orang-orang yang tidak mau beriman
itu seperti binatang-binatang, ulaika al-an'am, kalbun, kirdun. Ya, itu. Kita mau seperti apa milih? Mau jadi kayak ketek, kayak atau kayak kayak apa Pak? Hah? Mau silakan kayak kebo. Kalau dicocok hidung, nurut baik, gak mau meninggal nurut. Rakyat ini diajak sama pemerintahnya, sama penguasanya, ya diajak kemana pun nurut. Ya. Kalau ngajaknya benar pemerintahnya ya bagus, ngajak sejahtera, adil, makmur, bahagia dan sebagainya. Kalau diajak, aku punya utang banyak nih negara untuk membangun kereta cepat, untuk membangun yang lain-lainnya, membangun IKN di Kalimantan, utangnya banyak. Tolong dong rakyat bantu bayar utang banyak negara. Apa? Bayar pajak, pajaknya dinaikkan. Nah, ini namanya penguasa, pemerintah ya masih memberatkan, mengajak rakyat. Tapi kalau orang yang kaya-kaya nggak apa-apa. Pajak orang-orang kaya dinaikkan nggak apa-apa. Mereka orang kaya harus bantu negara. Ketika negara dalam keadaan kesulitan, maka orang-orang kaya harus membantunya. Zaman Rasulullah, Abu Bakar, saya bilang Abu Bakar, apa? Ya Rasulullah, aku serahkan harta semuanya. Jangan, kata Rasulullah. Umar bin Khattab, saya kasih setengahnya. Jangan. Tuh. Ketika buat kepentingan negara, kepentingan orang banyak, orang-orang kaya paling depan. Tapi sekarang di Indonesia, orang-orang kaya tidak mau membantu negara. Malah dia banyak ngambil uang negara, kekayaan negara diolah, barang tambangnya diolah untuk dia orang kaya bertambah kaya. Mudah-mudahan Pak Prabowo sekarang harus bertindak untuk orang-orang kaya semua, harus bantu negara ketika negara memiliki utang yang banyak agar cepat lunas, terus kita bangun negara tanpa utang. Setuju nggak Pak? Bu, kita dukung Pak Prabowo ya, supaya jangan hutang lagi, bayarnya kapan lagi? Belum bisa bayar sudah turun jabatannya, jadi rakyat kembali ke desa. Dia nggak bisa bayar, sebab sudah nggak jadi pemimpin lagi, sudah tidak jadi presiden lagi. Yang nanggungnya kasihan Pak Prabowo, nanggung bayar hutang presiden yang terdahulu. Nah gitu. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita kembali ke Hari Ibu. Ya, tugas mendidik anak adalah ibu di rumah. Bapak cari duit, cari nafkah, dapat duit untuk rabi mani, untuk anak istri. Betul Bu? Kita cari duitnya bersama Bu, kompak. Suami istri sama-sama mencari duit. Bagus, tapi jangan lupa anaknya. Anaknya dididik di sekolahan. Sekolah yang dipilihnya asal sekolah saja. Gurunya kita tidak tahu kualitasnya. Lihat gurunya. Gurunya nggak paham agama, ketika ngajarkan malah salah. Oke ya. Ya nanti kita lihat nih. Seorang ibu di dalam bahasa Cirebonnya disebut apa, Bu? Nah, Bu. Dari wong Cirebon Bu, istri itu disebut apa? Ma, gitu dah. Apa disebutnya? Mbok tua kunci. Rabi. Nih, kenalkan ya Rabi Isun. Rabi kan? Rabi maning. Nah, dapat kalau duit berabi maning. Rabi itu istri. Bu, Ibu Rabi siapa Bu? Laki siapa? Ya. Punten ya. Rabi itu istri dalam bahasa Cirebon.
Bu, Rabbi itu istri dalam bahasa Cirebon itu ngambil dari kata-kata Al-Quran, dari kata bahasa Arab Rabbi. Oh, Rabbi itu Tuhan, Pak. Tuhan yang ilah. Rabbi itu pendidik, Allah itu maha pendidik. Nah, wadon istri itu Rabbi, mendidik, tugasnya mendidik anak. Apalagi anak yang lahir, la ta'lamuna syai'an, anak kita tidak pernah tahu apa-apa, pelangap-pelongo. Mbok istri yang ngajari, bapaknya sibuk cari duit. Nah, mam ya, nggak tahu kata makan, ngomongnya mam ya, singkat. Mangap, mam, mangap, luwak. Tapi ngajarinya jangan keterlaluan. Hanya ketika anak belum ngerti, boleh mam. Setelah setahun, 2 tahun, tangannya bisa bergerak dan bisa bermain. Nah, anak yang cantik, makan sendiri ya, makan sendiri. Dididik seperti itu aja sampai TK disuapin, masih SD kelas 6 disuapin. Ya, akhirnya Pak sudah gede mau kerja nyuap agar anaknya bisa kerja udah sarjana. Sudah kerja setahun 2 tahun 3 4 tahun pengen dapat jabatan nyuap lagi. Dapat kursi jabatan. Oh, bangga ibunya bapaknya anakku jadi pejabat. Karena sudah keluar banyak nyuap waktu dapat jabatan. Gimana? Iya dia gantian. Siapa yang butuh saya, ada duitnya dong. Mau tanda tangan, ya nanti gini-gini. Dipersulit ujung-ujungnya setelah dikasih amplop tanda tangan. Ya udah, dibuka amplop itu lumayan. Karena lagi kecil diajari, disuapin sama ibunya, sampai sekolah, sampai cari kerja disuap, menyuap, dan udah gede jadi disuap. Akhirnya Pak, rakyat kita semua mentalitasnya mental disuap. Betul nggak Bu? Tapi tidak semua ya. Tapi mayoritas pengen. Contoh, aku mau jadi wali kota, Bu. Bu, aku mau jadi wali kota. Ya. Tolong ya dukung saya. Wanitiro. Nah, kok rakyatnya pengen dipakai duit wanitiro. Ya. Padahal ingat kata Ustaz tuh jangan ya, menjual suaramu. Jangan membeli suara. Jual beli suara itu dosa, haram. Kira-kira gimana? Calon pemimpinnya kalau saya tidak ngasih duit, dia tidak pilih saya. Rakyatnya ya butuh duit, pengen disuap. Jadi rakyat dan pemimpin dua-duanya berdosa. Satu ya, didik anak-anak kita agar benar, terutama ketika kecil, jangan selalu disuapin. Nanti takut udah gede kebiasaan. Ya Bu, didik anak kita supaya berbicara jujur. Jangan berbohong. Itu tugas ibu. Bu, ibu pernah dibohongi anak nggak? Nah, kenapa? Karena ibu dulunya sering bohongi anaknya. Jadi dibalas. Ayo, ngaku beli ayo. Ya, kamu beli aku kelalen Islam. Kamu sebeginian. Maka ajarilah anak itu jujur, jangan bohong. Ajari anak itu yakin percaya sama Allah. Katakan kepada anak, ya nak, Allah itu Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Satu ayat saja. Biar mantap anak kita kenalkan nama Allah. Nah, Allah itu esra. Itu ada ayatnya qul huwallahu ahad. Apalkan ayat itu, apal-apal bu apal. Ibu tugas mendidik itu. Nanti bapak ngecek. Gimana nih? Sudah diajarin keesaan Tuhan belum? Kata bapaknya, nah sini. Allah ada berapa? 1 ya. Oh bagus. Kata siapa satu? Kata ibu. Kata ibu dia, huwallahu ahad ya. Benar, kasih duit 2.000.
Senang anak tuh. Jadi ibu mengajari, bapaknya mengecek kemampuannya. Jangan sampai anaknya tidak dikenalkan tauhid akidah. Sebab ada sebuah sekolah, entah di mana, bukan di Cirebon mudah-mudahan. Anak-anak duduk yang rapi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan. Ada yang ngomong Allah. Kamu percaya? Percaya. Siapa yang ngajari? Guru agama sama ibu di rumah. Coba kamu minta sama Tuhanmu. Ya Tuhan, saya minta pensil. Ya Tuhan, saya minta permen. So, mintanya apa? Pensil dan permen. Permen, Bu Guru. Nah, nggak tahu ini gurunya guru apa ini? Guru nyusup ke sekolah atau guru bener atau guru sengaja dimasukkan ke sana? Ya Allah, saya minta permen, ya Allah. Merem katanya merem, kata bu gurunya. Ya Allah, saya minta permen, ya Allah. 3 kali, udah, tunggu, 1 menit, 2 menit, 3 menit. Udah melek. Adakah permennya? Nggak ada bu guru, nggak dapat permennya dari Allahnya. Nah kan berarti Allah tidak ada. Komplit. Kalau ada guru yang begini di sekolah, ibu salah memasukkan sekolah. Ini ada yang disusukan seperti itu. Ya kan? Bener nggak? Coba ngomong, Bu Guru, saya minta permen. Ayo tangannya, ngangkat. Merem matanya. Bu Guru, saya minta permen. Jangan dibuka matanya dulu. Ayo, tutup. Ibunya keliling, bawa permen kasih satu. Buka matamu di depan mejamu. Ya di atas meja di depanmu ada permen enggak? Buka mata. Ada Bu Guru. Tuh. Jadi kalau meminta kepada Tuhan harus ada dan harus dapat. Kalau nggak dapat apa-apa, Tuhan tidak ada. Ini guru macam apa? Hati-hati, ya. Hati-hati. Ya. Nah, oleh karena itu istri sebagai rabi, rob pendidik anak-anak di rumah. Didik anak kita dengan sebaik-baiknya. Jangan bohong, jangan ngomong asal ceplok ndok baik. Ketika anak kita ngomong kasar, enak nggak boleh. Kamu dapat kata-kata itu dari mana? Tanya, dari mana dapat kata-kata itu? Kata-kata kasar, jorok, jangan. Jangan bergaul sama anak itu. Ayo, kalau ketahuan dihukum. Tidak boleh makan sore nanti. Sore tidak boleh makan. Kenapa kamunya ngomong kayak begitu? Nah, udah maghrib baru dikasih ya ayam goreng, ya ayam chicken. Wah seneng. Nah, jangan sekali-kali lagi ya. Kalau sering ngomong kayak gitu, ibu nggak kasih ayam chicken lagi. Anak tuh seneng, ada motivasi. Ajari kejujuran, ajari yang benar. Sehingga anak tidak ngomong asal ceplok endok. Ya. Kalau anaknya udah gede, SMP, SMA, ajak berpikir rasional. Nah, apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu pikirkan. Sebelum kamu katakan sebetulnya ada dalam pikiranmu. Nah, sebelum pikiranmu itu menyatakan bagaimana mau mengatakan perkataan yang seperti itu, renungkan dengan hatimu. Kolaborasi, nilai timbang dengan hatimu. Apa yang kamu katakan itu dalam pikiranmu itu kira-kira baik atau tidak? Ya Bu, ibu sebelum ngomong tuh, nih pikirannya kan aneh deh. Nah, ketika pikiran itu grenet memikirkan sesuatu terus ngomong ceplok. Nah, ketika ngomong ceplok bermasalah. Nyinggung orang lain, nyakiti orang lain, kurang pas ngomongnya. Kalau ngomongnya ya di depan umum, ngomongnya di ngetik pakai tangan, kena undang-undang ITE. Ya. Kena pasal. Makanya apa yang kamu katakan ya sebetulnya ada dalam pikiranmu. Pikiranmu itu jangan kemudian bebas berpikir
tanpa kendali nurani hati. Jadi antara hati dan pikiran berkolaborasi. Contoh nih Bu, ya, karena merasa sering biasa apa dan sebagainya, ceplok. Ya, misalkan contoh, kamu tuh pau. Kira-kira gimana? Pau. PA, ada PA sih masih anu lah. Pau, ada lebih pau lagi apa? Blow on, lebih enak on. Ya, apa lagi? Goblok, ada goblok apa goblok? Lemesnya apa kalau pau PA? Ya, bego ada mendingnya. Kan goblok saklek. Ya. Nah, kalau ya kan gitu. Wong Cirebon apa? Nah, jadi apa yang dikatakan itu sebetulnya ada dalam pikiran. Pikiran sebelum menyatakan direalisasikan dalam kata-kata, direnungkan, ditimbang dengan hati. Makanya hati itu, ibu-ibu, anaknya hatinya harus diisi. Ya Bu, diisi apa? Diinstal dengan ajaran Islam, dengan Quran, suruh baca Quran. Jadi hati, otak sebagai memori, mulut sebagai speaker, mata sebagai kamera, ya. Itu kalau HP-nya masih baru nggak bisa untuk dipakai, maka diinstal lah dengan install. Makanya install itu disebut software. Apa nih? Ya Bu, Pak. Nah, Al-Quran sebagai software diinstal ke hati kita loh. Melalui apa? Melalui mulut membaca Quran, mata melihat Quran, terus disimpan di memori, disimpan supaya hafal. Terus artinya apa? Direnungkan dalam hati. Oh, artinya begini. Kemudian terucap. Misalkan ada ayat begini, Bu. Ya. Ada ayat yang berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu dzikrullah katsiran. Ya. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, mengingat Allah sebanyak-banyaknya pagi dan petang. Ya. Terus gimana? Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullah katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, pagi petang, ingat semua. Ya, ada yang ingatnya sebentar, ada yang ingatnya terus, sering wirid baca subhanallah la ilaha illallah, ya terus. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat zikrullah subhanallah, jangan kemudian menjadi sebuah latah. Bu, Ibu pernah dengar kan Ibu? Halo? Bu, pernah dengar kan begini nih? Begitu ada hal apapun yang terjadi, ya, kalau yang lain karena terbiasa melafadzkan zikir kepada Allah, ya, dia akan menyatakan la haula wala quwwata illa subhanallah, astagfirullahaladzim. Tapi orang sana tidak bilang astagfirullahaladzim, astaga. Apa itu astaga? Wong Cirebon ya, astaga. Astana Garib begitu. Ya, astaga. Yang lain bilang la ilaha illallah. Bilangnya apa? Lola? Duile, wong Bekal wong anu, Betawi, duile. Ya. Kita lala apa dulu? Ya, lala. Ya, di situ apa singkatan lala itu la ilaha illallah. Tapi kalimat di dalam zikrullah tidak bisa disingkat. Lala, astaga. Ya. Makanya ketika kita mengucapkan, apa yang kita ucapkan harus tahu maknanya.
Sehingga ketika orang yang diajak bicaranya itu tidak salah paham. Kira-kira gimana? Maksud saya itu begitu. Ya enggak, dia ngomongnya begini. Ya maaflah, nah mending kalau sudah saling memaafkan. Jadi kadang-kadang ketika kita ngomong, ya, orang lainnya salah paham. Pemahaman yang salah. Karena orang Cirebon sama orang Sunda ya ngomong, ya sing Kuningan, ya wah ini Kuningan sih lagi pakai gedang apakah pisangnya gedang tanduk, kang dawa enak loh kalau digodok atau digoreng, saya suka. Pesan ya gedang ya, kang dawa gede dawa gitu, ya bu, pesan gedang tanduk kan panjang gede ya, nah, pesan ya. Ya wis kok kita ngomong sedulur kita kemudian dan mudah-mudahan di kebunnya anak, mudah-mudahan ada di kebunnya. Terus ngomong, wah itu tetangga minta gedang lah. Terus ya udah nanti kalau pulang disiapkan dari wong Sunda wong Kuningan. Begitu dibuka balik gedang isi kates, bukan gedang tanduk, pas atas yang gede doang. Ini gedangnya dibuka apa ya pun? Ini kates dulu gedang ya. Jadi ya saya padahal kita ngomongin gedang gitu sama uak saya di Kuningan tuh, kok dikasih kates. Nah di sini tidak ketemu. Makanya apa yang kita katakan harus dipahami, jangan asal ceplok baik. Jadi gedang ya dipakai gedang. Wong Sunda gedangnya masih pepaya kates. Aku baru tahu, oh gedang kok katesnya dari wong Sunda ya, nah, baru tahu. Nah di situ. Seperti kalau kita berzikir, Bapak dan Ibu sering maaf nih, kita perbaiki. Ya, afdhalu dzikru annahu la ilaha illallah. Ayo bareng-bareng. La kurang kompak. Coba ikuti saya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Seterusnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang kalian katakan? Apa maksudnya? Beda. Ini Allah Maha tahu ini ngomong apa sih? Ingat-ingat saya tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan Allah. Tapi berarti tidak ada. Tidak Tuhan. Ha illallah. Ini la ilaha illallah, la ilaha illallah. La-nya bukan arti tidak ada. La di situ sungguh. Nah, kira makanya aja asal ngikuti orang yang terbiasa, karena terbiasa jadi biasa, jadi kebiasaan, nanti diingatkan nggak mau. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tanyakan kepada guru bahasa Arab apa artinya la ilaha illallah. Tapi kalau la ilaha beda. La-nya di sana menunjukkan tidak ada. Illa kecuali Allah. Kan begitu. Nah, disinilah mari apa yang kita katakan harus tahu apa itu artinya, sehingga akan menyatu ke hati, kemudian jadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah perbuatan. Dan perbuatan ini jadilah sebuah karakter. Tuh, jadi kalau belajar itu bukan saja Al-Quran yang dibaca, dipahami, kemudian dijadikan amal perbuatan, tapi seluruh ilmu yang masuk kepada kita disimpan di otak anak-anak kita, oleh kita juga kalau belajar ilmu, kemudian kita setelah disimpan di otak ilmu itu kita amalkan. Contoh ya Pak, Bu, ini terakhir, pas nanti jam 9. Ini terakhir nih, tugas ibu kan mendidik
Rabi, hari ibu mendidik. Terus anak-anak dikasih apa? Dikasih belajar oleh gurunya. Anak-anak, mari kita belajar ambil-ambilan dan tambah-tambahan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, sekarang 5 diambil 2 sama dengan 3. Anak-anak paham? Kamu guru, ya ada telur 5 diambil 2 tinggal 3 telurnya. Ya, ada apa lagi? Ada punya ayam 10 mati 5, ayamnya tinggal 5. Itu pelajaran matematik. Sekarang pelajaran matematik itu bisa tidak dijadikan karakter amalan sehari-hari. Nanti gurunya pintar, anak-anak, nanti yuk kita amalkan nih pelajaran matematika dalam amalan sebagai ibadah kepada Allah. Guru matematik tapi ngerti agama. Apa deh guru, kata anak-anaknya. Gini nak, nanti kamu besok tuh hari Jumat ya, dikasih berapa uang saku sama mama sama ayah? Dikasih 10.000 bu guru. Nah, kalau 10.000 diambil 2.000 untuk sedekah Jumat. Tinggal berapa bu guru? Tinggal berapa nak? Bu guru bertanya. Kalau 10.000 diambil 2.000 buat sedekah Jumat, uang saku kamu tinggal berapa nak? Kata bu guru. Tinggal 8.000 bu guru. Betul, kamu betul. Kamu sudah mempraktekkan matematika dalam bentuk amal sodako. Kan begitu karakternya pelajaran matematik. Jadi semua ilmu yang diajarkan, ya diajarkan lebih memiliki karakter. Jangan selesai ngajarin, selesai. Saya yang penting udah ngajarkan anak pintar gitu, selesai. Enggak. Ada karakter yang harus diterapkan. Itu untuk anak kecil. Bagaimana untuk anak SMA? Atau anak SMP kelas 3 lah, diajari mikir. Ya. Sama soalnya. Kamu dikasih berapa? Uang saku 10.000. Sedekahkan 2.000. Tinggal berapa? Kata anak SMP, SMA, tinggal 8.000, Pak Guru. Oh iya. Kelihatannya tinggal 8.000. Yang 8.000 buat jajan, gorengan es apa? Habis uangnya, habis bu guru, Pak Guru. Gimana kira-kira agar anak itu bisa berpikir kritis dan berpikir punya nilai wawasan? Guru menjelaskannya. Oh anak-anakku para siswa SMP, SMA, ya uang kamu dijajankan dan sedekahkan habis ya? Iya, enggak. Hakikatnya uang kamu tidak habis. Uang kamu masih 2.000 bisa sampai 20.000. Hah? Yang benar Pak, Bu. Iya. Kan kalau kamu sedekahkan 2.000, di akhirat itu nilai uang kamu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat jadi 20.000. Jadi uang kamu nggak habis, nah. Dia ajak berpikir anak SMP SMA, diajak berpikir sana. Sehingga Pak, pendidikan memiliki karakter. Sehingga dia ketika dia lulus dari sarjana kerja di aparatur negara, dia tidak akan melupakan didikan karakter gurunya bahwa dia harus sering sedekah, sebab sedekah itu untuk tabungan di akhirat. Kalau dia korupsi malah durhaka jadi tabungan di akhirat. Inilah tugas ibu, tugas bapak, bagaimana anak itu supaya menjadi anak yang soleh. Yuk kita doakan anak-anak kita dengan doa yang biasa dikumandangkan di dalam surat Al-Aqaf ayat 15. Ini suratnya Bapak Ibu sekalian. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasaina insana biwalidayhi ihsanan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan fa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Qala rabbi awjidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardu wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Allahumma ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa anak cucu keluarga kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah, termasuk juga para pemimpin kami ya Allah, agar mereka diberi hidayah dan bersalah yang melakukan pelanggaran hukum dan lain sebagainya, para aparatur negara bertobat dan mereka menjadi karyawan aparatur yang taat dan patuh sehingga bisa membangun negeri ini dan mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia. Ya Allah ya Rabbana, lindungi kami ya Allah dari musibah, bencana, malapetaka ya Allah yang akhir-akhir ini ya Allah. Engkau menggulirkan berbagai musibah. Ada yang berbentuk di jalan kendaraan yang begitu ya, korbannya banyak berkelimpangan, di lautan ya Allah, di daratan, di hutan dan lain sebagainya, banjir dan sebagainya. Itu adalah musibah yang kau berikan kepada kami atas dosa-dosa kami. Oleh karena itu ya Allah, lindungi kami dari semua itu ya Allah. Lindungi kami ya Allah dari musibah dan bencana. Lindungi kami dari wabah dan penyakit ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan yang benar ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Sunan Gunung Jati ya, yang bekerja sama dengan Radio LSK ya, FM 107,9, juga buat pemirsa di rumah barangkali kurang berkenan, kami mohon maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.